Shalom Student Fellowship, senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua di awal tahun 2021 ini. Karena kasih dan penyertaan Tuhan, kita bisa bersama-sama mengikuti SF Online pada hari ini. Dan sebelum kita memulai SF Online kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami sungguh bersyukur buat segala kasih setia yang telah Tuhan berikan buat setiap kami. Bimbingan dan penyertaan Tuhan membawa kami masuk ke dalam tahun 2021. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memulai SF Online kami. Dimanapun kami berada, kami memohon penyertaan dan bimbingan Tuhan sehingga kami dapat fokus dan berkonsentrasi untuk mengikuti ibadah ini. Dan kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebab di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. This is the time that we gonna praise God together. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Allah. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia juga sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bersama-sama katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. oh, karena sebab Tuhan baik, kita bisa memasuki tahun ini dengan begitu luar biasa. Katakan sebab Tuhan. Oh, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya.
bersyukur karena Tuhan telah memberikan kita kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Teman-teman, sebelum kita memasuki firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku setiap dosa kita di hadapan Allah. Karena Ia setia dan adil, Dia akan mengampuni setiap dosa kita. Dan untuk itu dengarlah Mazmur ini, Mazmur 139 ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan yang menuntun setiap kami untuk masuk lebih dalam. Kami mengaku setiap dosa kami Bapa di hadapan Allah. Kiranya Engkau yang menyucikan dan menguduskan setiap kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan begitu luar biasa, dan kami dapat mengamininya dan melakukannya dalam segenap kehidupan sehari-hari. Kami mau berserah kepadamu ya Allah. Kami mau menyatakan Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, dan Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Haleluya Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Mari kita datang mau menyembah Engkau Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. 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 Engkau besertaku. Immanuel. 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 Engkau Allah besertaku. Kau yang kuatkan kami Tuhan, dan kami mau bertahan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan
Shalom, selamat siang saudara-saudara. Senang bisa berjumpa kembali mahasiswa UPH di tahun 2021 ini. Hari ini kita bersama-sama akan belajar dari Kitab Kejadian pasal 37. Kita akan melihat tokoh Yusuf di sana bersama dengan saudara-saudaranya dan juga ayahnya. Hari ini oleh pengurus Student Fellowship, kita akan membahas satu tema yang berjudul Stop Comparing Yourself. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal 37 ini, ayat 1 sampai 36, kita akan melihat masa-masa awal tentang kehidupan Yusuf bersama saudara-saudaranya. Ini menjadi kisah awal sebelum kemudian Yusuf, seperti kita ketahui, tokoh yang sangat terkenal dalam Alkitab, bahkan sampai sekarang, itu kemudian diangkut menjadi budak di Mesir, lalu kemudian dengan begitu dramatis kisah hidupnya, sampai akhirnya dia bisa menjadi orang kedua jabatan tertinggi di kerajaan Mesir. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan renungan kita pada hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan hantarkan kami masuk ke dalam tahun yang baru dan memulai semester yang baru sebagai keluarga besar di Universitas Pelita Harapan. Hari ini kami akan belajar bersama-sama dari firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, supaya renungan firman Tuhan ini baik, efektif, menolong kami melihat kebenaran-Mu, dan di atas semua itu, kami dimampukan untuk bertekad dan melakukan secara praktis atas kebenaran-kebenaran itu. Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang dipercayakan kesempatan ini untuk membawakan renungan firman Tuhan ini. Dan tolonglah juga seluruh mahasiswa, pendengar, penonton, agar bisa memahami dengan baik. Ini doa kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, penjelasan sentral di dalam bagian ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari rencana besar Allah itu sendiri di dalam Alkitab untuk menyelamatkan umatnya. Allah adalah Allah yang dapat menggunakan, Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu. Baik itu dengan sesuatu yang gampang kita pahami, tetapi juga bisa jadi sangat misterius, melampaui apa yang dipikirkan, dirancang, dilakukan oleh manusia. Dan bahkan Allah bekerja secara misterius juga melalui perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia untuk menggenapi maksud dan ketetapannya yang baik. Nah, dalam narasi teks Alkitab, Kejadian pasal 37 ini, kita akan menyoroti karakter Yusuf, saudara-saudara Yusuf, khususnya Ruben dan juga Yehuda yang disebutkan di sana, dan juga Yakub atau Israel sebagai ayahnya. Nah, siapakah Yusuf? Anak-anak Yakub ada 12 anak laki-laki yang dicatat dalam Alkitab. Dan Yusuf salah satu dari ke-12 anak tersebut. Dia adalah anak kedua terakhir dari seluruh anak laki-laki Yakub. Dia lebih disayangi ayahnya dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Mengapa? Di ayat 3 dari teks kita ini, Kejadian pasal 37, terdapat alasan. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Alasan ini tidak harus dipahami hurufiah.
Karena setelah Yusuf ada Benyamin. Benyamin adalah anak bungsu dari Yakub. Dengan kata lain, bukan hanya Yusuf saja anak yang lahir di masa tuanya, tapi juga ada Benyamin, anak bungsu. Jadi frase karena dia lahir di masa tuanya bisa juga diterjemahkan anak masa tuanya dalam arti anak favorit, anak kesayangan. Nah, mengapa bisa menjadi anak favorit? Kemungkinan karena Yusuf menunjukkan kematangan yang luar biasa di dalam umurnya yang masih muda. Kemungkinan lain karena Yakub mengenali potensi kepemimpinan yang besar di dalam diri Yusuf muda ini. Nah, dari teks Alkitab yang kita baca, peristiwa ini terjadi saat umur Yusuf 17 tahun. Lebih muda dari Anda yang sekarang sedang studi di UPH. Walau lebih muda dibandingkan saudara-saudaranya, tetapi dalam hal karakter, Yusuf lebih baik. Dia juga termasuk anak yang pemberani. Karena kalau dia melihat hal-hal yang buruk, dia melaporkan kepada ayahnya tentang kelakuan saudara-saudaranya. Tentu ini beresiko, yaitu dia dibenci saudara-saudaranya. Karakter baik dan keberaniannya ini juga teruji di masa depan ketika dia menolak untuk berbuat dosa dengan istri Potifar. Nah, saudara bisa lihat nanti itu di Kejadian pasal 39. Yusuf memiliki karunia bermimpi dan menafsirkan mimpi terkait peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Tentu ini karunia yang baik. Tetapi juga bisa menjadi beban mental, bahkan bisa membahayakan dirinya sendiri jika mimpi tersebut merugikan atau merendahkan orang lain. Nah, Yusuf dibenci saudara-saudaranya. Dia juga ditegur ayahnya karena mimpi-mimpinya yang dia ceritakan kepada mereka. Nah, mimpi Yusuf, saudara-saudara, di dalam bagian ini dijelaskan 2 kali Yusuf bermimpi dan menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya dan juga kepada ayahnya. Nah, mimpi itu di dalam kitab Kejadian dan juga Alkitab secara umumnya diasosiasikan dengan penyingkapan atau pewahyuan ilahi. Contoh, di dalam kitab Kejadian dapat saudara lihat misalnya di dalam Kejadian 20 ayat 3, dalam Kejadian 28 ayat 12 ini mimpinya Yakub, kemudian Kejadian 31 ayat 10 sampai 11, Kejadian 40 ayat 5 sampai 8 dan pasal 41 ayat 1. Nah, di dalam teks Kejadian 37 ini 2 kali Yusuf bermimpi dan menceritakan kepada saudara-saudaranya dan juga ayahnya. Menariknya, waktu dia menceritakan, bukan dia yang tafsirkan, tetapi saudara-saudaranya sendiri yang menafsirkan. Ayahnya sendiri yang menafsirkan. Dan lucunya lagi, mereka yang tafsirkan, mereka sendiri yang sewot atas tafsiran mereka terhadap mimpinya Yusuf. Pada mimpi pertama, saudara bisa lihat itu di ayat 5-7, kitab Kejadian 37 ini, saudara-saudaranya menafsirkan bahwa Yusuf akan memerintah atas mereka. Mimpi ini membuat saudara-saudaranya yang sebelumnya sudah membenci Yusuf karena diberikan jubah maha indah oleh ayah mereka, semakin membenci lagi sejadi-jadinya. Karena Yusuf mengatakan, jerami yang mereka tuai itu, gandum ya, jelai gandum itu yang mereka tuai itu punya Yusuf, kemudian jadi tinggi, lalu punya saudara-saudara ini yang mereka kumpulkan itu menyembah kepada ikatan dari Yusuf tersebut.
Nah, pada mimpi yang kedua, ini tentang matahari, bulan, bintang gitu ya. Ketika Yusuf menceritakan dan ayahnya juga ikut mendengarkan itu, ayahnya menegur Yusuf. Karena, wah ini mimpi yang tidak sopan, masa kami orang tuamu juga menyembah kepada kamu, padahal kamu kan anak. Gitu ya. Nah, mimpi yang pertama memang akhirnya terrealisasi di Mesir. Saudara-saudara Yusuf menyembah sampai ke tanah kepada Yusuf, karena waktu itu Yusuf sudah menjadi pejabat yang sangat penting di kerajaan Mesir. Untuk mimpi yang kedua, tidak dicatat apakah Yakub kemudian menyembah kepada Yusuf. Tetapi ini tidak menjadi hal yang terlalu penting. Tetapi poinnya adalah mimpi ini karunia Yusuf. Mimpi bisa sesuatu yang sangat penting, sangat berharga, tetapi juga suatu kelebihan, tetapi juga kalau tidak hati-hati ini bisa membangun dinamika yang buruk, negatif kepada orang-orang di sekelilingnya. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bagian selanjutnya terkait dinamika di antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudara Yusuf itu pergi menggembalakan kambing, domba milik ayahnya. Mereka bergerak dari Hebron, tempat Yakub atau Israel itu tinggal, menuju ke arah utara, daerah yang disebut Sikem. Itu sekitar kurang lebih 80 km arah utara. Lalu selanjutnya, Yakub mengatakan kepada Yusuf untuk pergi melihat saudara-saudaranya agar mengetahui keadaan mereka secara persis dan melaporkan berita tersebut kepada Yakub. Nah, singkat cerita, Yusuf pergi menyusul saudara-saudaranya. Ketika dia tiba di Sikem, ternyata saudaranya sudah bergerak lebih ke utara lagi, ke daerah yang disebut Dotan. Jadi, kurang lebih 20-30 km lagi ke arah utara. Nah, ketika saudara-saudara Yusuf melihat dari jauh, bahwa Yusuf, si tukang mimpi ini datang, muncul di dalam pikiran mereka sebuah ide konspirasi untuk membunuhnya. Rencana ini tidak disetujui oleh Ruben, si anak sulung. Untuk mengulur waktu, Ruben mengusulkan agar Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kosong daripada dibunuh. Tidak dijelaskan apa yang melatar belakangi sikap Ruben yang berbeda dengan adik-adiknya. Bisa jadi Ruben melihat ini kesempatan baginya untuk mendapatkan kembali perkenanan ayahnya. Setelah sebelumnya ayahnya marah, tidak berkenan kepada dia karena suatu perbuatan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Ruben, yaitu dia meniduri Bilha, ibu tirinya. Saudara bisa lihat itu dalam Kejadian pasal 35 ayat 22. Nah, kesempatan untuk menyelamatkan Yusuf, anak kesayangan ayahnya, dan membawa kembali dengan selamat kepada ayahnya, ini tentu kesempatan yang sangat baik untuk merestorasi, memulihkan sikap ayahnya kepada dia. Karena ini tentu juga nanti berkaitan dengan harta, warisan di masa depan. Jadi bisa jadi ini yang ada dalam pikiran Ruben. Tapi bisa jadi juga itu didorong murni oleh belas kasihan kepada saudaranya. Nah, kita tidak tahu secara persis apa sebenarnya yang ada di hatinya Ruben pada saat itu. Saudara-saudara, dengan saudaranya menyetujui kemudian ide Ruben ini, untuk sementara Yusuf amanlah, tidak dibunuh, dia terlepas dari maut. Data lain yang kita bisa lihat tentang karakter saudara-saudara Yusuf di sini adalah ketika mereka akhirnya memasukkan Yusuf ke dalam sumur kosong itu, memang tidak ada airnya lagi,
tetapi bisa jadi penuh dengan lumpur. Jadi bukan tempat yang nyaman untuk ada di sana. Nah, ketika Yusuf menderita di dalam sumur kosong tersebut, di dalam teks kita ayat 25 dikatakan mereka duduk-duduk makan-makan. Jadi seakan-akan mereka sedang merayakan ya hal ini. Mereka bersenang-senang ketika saudaranya sedang menderita. Nah, saudara-saudara, betapa brutal saudara-saudara Yusuf ini. Tidak berhenti di sana, Yehuda, saudara Yusuf, memiliki ide lain. Ketika dia melihat ada rombongan kafilah orang Ismail melintasi tempat mereka berkemah. Di satu sisi, mungkin dia melihat saudara-saudaranya yang lain ini masih ingin membunuh Yusuf jika ada kesempatan. Maka dia mengusulkan agar menjual Yusuf sebagai budak. Apa motivasinya? Mungkin karena memang berbelas kasihan agar Yusuf tidak terbunuh. Tetapi bisa juga karena melihat peluang untuk mendapatkan untung dari hasil penjualan Yusuf. Nah, entahlah, kita tidak tahu ya. Tetapi indikasi ke arah alasan yang kedua ini sedikit banyak nampak di pasal berikutnya, pasal 38 Kitab Kejadian. Pasal ini mengungkap satu bagian karakter Yehuda yang sangat pragmatis. Saudara-saudara Yusuf setuju dengan usulan Yehuda. Mereka tidak membunuh Yusuf dengan tangan mereka, tetapi menjualnya sebagai budak. Nah, saudara, di zaman itu menyandang status budak dan menjalani kehidupan sebagai budak adalah menjalani hidup tanpa martabat. Kehilangan kemerdekaan. Dan ini sesuatu yang sangat berat. Karena kemerdekaan hak setiap orang. Yusuf lahir dalam keluarga yang merdeka. Dan itu akan menjadi semakin berat lagi. Banyak orang di zaman itu memilih mati daripada dijual dan menjalani kehidupan sebagai budak. Dengan kata lain, saudara-saudara Yusuf sebenarnya membunuh kemanusiaan Yusuf dengan menjual dia sebagai budak. Nah, proses dan peristiwa penjualan Yusuf sebagai budak rupanya tidak diketahui oleh Ruben di dalam teks ini. Itu semua terjadi ketika Ruben sedang tidak bersama mereka. Nah, sekembali Ruben dan mendapati bahwa Yusuf sudah tidak ada di sumur, reaksinya adalah dia mengoyakkan pakaian dan berkata, "Kemana aku ini?" Secara umum, tindakan Ruben ini dalam konteks masa itu adalah tindakan yang menunjukkan kesedihan dan jiwa yang sungguh-sungguh terluka. Sekali lagi, seperti penjelasan di atas, bisa jadi memang karena kasihnya kepada Yusuf, tetapi bisa jadi juga dia menyesali dirinya sendiri yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perkenanan ayahnya. Jikalau ia berhasil menyelamatkan dan membawa Yusuf kembali kepada Israel, sehingga dia bisa mendapatkan hak anak sulung kembali, mendapatkan warisan tentunya di masa depan. Bagian selanjutnya dari narasi ini yang menarik untuk kita lihat adalah relasi Yakub dan saudara-saudara Yusuf, anak-anaknya sendiri. Dalam bagian selanjutnya diceritakan bagaimana saudara-saudara Yusuf menutupi perbuatan mereka atas Yusuf kepada Yakub atau Israel, ayah mereka. Nah, di dalam teks ini tertulis bahwa mereka mengambil jubah Yusuf, jubah maha indah yang diberikan oleh ayahnya itu, dan mencelup ke dalam darah seekor kambing yang mereka sembelih. Lalu jubah tersebut mereka minta kurir untuk antarkan kepada ayah mereka. Mereka sendiri tidak mau atau tidak berani mengantarkan langsung jubah tersebut dan menyampaikan langsung juga apa sebenarnya menyampaikan
karangan cerita ya atas apa yang terjadi atas Yusuf. Tentu, saudara-saudara, ini tindakan pengecut. Tapi tidak mengherankan jika mereka demikian. Setelah memeriksa jubah yang diterima dari anak-anaknya yang dikirimkan, jubah Yusuf ini, Yakub mengenali jubah itu milik Yusuf. Dia memeriksanya baik-baik dan dia menyimpulkan sendiri bahwa Yusuf telah diterkam dan dimakan binatang buas. Nah, ini satu bagian yang menarik juga ya. Yakub itu terkenal karena kelicikan dan kelihayan menipu orang lain. Ironisnya di dalam bagian ini, dia tertipu oleh anak-anaknya sendiri. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Dan juga apa yang Yakub tabur, itu jugalah yang dia tuai. Yakub sangat bersedih dengan tafsirannya atas apa yang terjadi terhadap Yusuf, anaknya, anak kesayangannya. Ia mengoyakkan jubahnya, ia mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabung berhari-hari lamanya. Menolak dihibur oleh anak-anaknya yang kemudian datang belakangan dan berkata, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Nah, saudara-saudara, satu kesedihan yang sangat mendalam dialami oleh Yakub. Cerita ini sendiri diakhiri dengan informasi bahwa orang Midian yang membeli dari saudara-saudara Yusuf itu akhirnya menjual Yusuf di Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Jabatan Potifar adalah jabatan yang penting di istana Firaun. Tentu orang kepercayaan Firaun Potifar ini, sehingga dia dipercayakan mengepalai para pengawalnya sendiri. Orang di jabatan ini memiliki hak bersuara di dalam pertemuan istana. Dia bisa membisikkan informasi penting kepada Firaun yang bisa mempengaruhi keputusannya. Tentu sangat dimungkinkan di dalam masa yang akan datang, Potifar ini memainkan peran-peran yang penting. Kalau kita bandingkan Potifar ini dengan kondisi di Indonesia saat ini, dia ibarat jenderal bintang 2, mayor jenderal, yang ditunjuk sebagai kepala Pas Pampres, pasukan pengamanan presiden. Saudara, ini jabatan yang sangat penting. Banyak orang-orang yang setelah mendapatkan jabatan tersebut di dalam kemiliteran di Indonesia, itu kemudian bisa menjadi kepala staf, lalu kemudian bisa menjadi panglima TNI. Nah, faktor kepada siapa Yusuf dijual, ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya dalam penggenapan rencana Tuhan bagi Israel dan keturunannya melalui Yusuf. Karena ada andil Potifar secara langsung dan tidak langsung, Yusuf kemudian bisa mengakses menjadi orang kedua di seluruh kerajaan Mesir di masa depan. Tentu dengan seluruh dramanya ya, yang nanti di dalam pasal-pasal kemudian saudara bisa melihat hal ini. Nah, di dalam perspektif iman kita kepada Allah, pengendali sejarah dan segala situasi, tentu ini bukan sekedar hal kebetulan. Tapi Tuhan bekerja melalui apa yang terjadi di sini, melalui rencana jahat, buruk dari saudara-saudaranya, Yusuf, untuk mendatangkan kebaikan bagi Israel dan keturunannya. Bagi mereka sendiri bahkan, yang menjadi perancang dan pelaku kejahatan tersebut. Dari kisah Kejadian 37 ini,
saudara-saudara, ada beberapa poin yang saya ajak kita untuk renungkan. Pertama, dari sisi Yakub atau Israel sebagai ayah. Memiliki 12 anak laki-laki di konteks zaman itu tentu sebuah berkat yang besar. Tetapi berkat itu harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Mengelola 12 anak laki-laki dengan menunjukkan favoritisme berlebihan kepada anak kedua terkecil tentu bukan tindakan yang bijaksana. Ini berakibat pada perasaan cemburu dan iri hati di satu sisi, anak-anak yang bukan anak favorit, kesombongan dan egois di sisi lain bagi anak favorit tersebut. Dan ini kemudian bermuara kepada perpecahan, memanipulasi, intrik, kebencian, dan tindakan dosa selanjutnya. Kedua, dari sisi Yusuf, memiliki kelebihan yang menonjol sejak muda, dikenali oleh orang tua kelebihan tersebut dan oleh saudara-saudaranya, kemudian diperlakukan istimewa, tentu bisa menjadi lubang yang besar terjatuh di dalamnya. Lubang apa itu? Lubang jebakan kesombongan, egoisme, sangat terbuka lebar. Nah, di sini dibutuhkan tindakan yang berhikmat, yang bijaksana, dan pengendalian diri. Juga dibutuhkan motivasi yang benar menggunakan kelebihan atau karunia tersebut. Kapan dan di mana menggunakannya, untuk apa, bagaimana menggunakan karunia tersebut, itu perlu dilakukan dengan baik-baik. Poin yang ketiga yang saya ajak kita untuk refleksikan di sini adalah dari sisi saudara-saudara Yusuf. Saudara, kalau kita memiliki saudara yang jauh lebih muda dari kita, tetapi penuh dengan kelebihan, diperlakukan istimewa oleh orang tua kita, tentu tidak mengenakan. Mungkin ada saudara-saudara yang mengalami hal seperti ini di dalam keluarga Anda. Kecemburuan dan iri hati sangat manusiawi menjadi reaksi saudara-saudara Yusuf. Dan kecemburuan serta iri hati ini jugalah yang menjadi jalan masuk terjadi perpecahan, mengkhianati, konspirasi, pembunuhan, penipuan terhadap orang tua, ambil untung atas penderitaan saudaranya, dan seterusnya. Nah, hal yang sama juga dibutuhkan kepekaan bagi kita yang ada dalam posisi seperti saudara-saudara Yusuf ini. Dibutuhkan kepekaan terhadap bisikan-bisikan untuk cemburu, iri hati terhadap orang lain. Ketika muncul kecemburuan dan iri hati tersebut, kita harus segera mengenalinya, menepisnya, melawannya secara konsisten. Jika tidak, maka perasaan-perasaan negatif ini akan berubah menjadi tindakan-tindakan kejahatan. Jadi saudara-saudara, kita perlu membangun satu skill, ya, kepekaan juga untuk mengenali. Kalau itu datang, kita bisa melakukan self-talk. Kita bisa meminta kekuatan Roh Kudus untuk menjauhkan itu. Kita bisa melakukan doa-doa singkat. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tepis perasaan cemburu ini. Saya tepis, saya tolak perasaan iri hati ini. Kenali perasaan itu. Dan tepis segera. Jangan berikan ruang. Saudara-saudara, kita sampai di bagian penghujung renungan ini. Apa yang akan kita lakukan? Aplikasi dari renungan kita pada siang hari ini terkait dengan poin-poin renungan yang sudah saya sampaikan di atas. Ada 3 poin. Dan saya mendorong saudara berangkat dari sini untuk melakukan aplikasi penerapan dari 3 poin ini. Pertama, jika engkau sebagai mahasiswa dipercayakan sebuah otoritas memimpin sekelompok orang mungkin di dalam kepanitiaan, atau tugas kelompok di dalam kelas Anda, maka perlakukanlah anggota kelompok Anda dengan adil,
fair, hindari favoritisme. Ini sangat penting untuk memelihara dinamika yang sehat dalam kelompok atau kepanitiaan tersebut. Yang kedua, menyadari kelebihan, talenta, keterampilan, pengetahuan yang luas yang saudara miliki tentu sangat baik, sangat positif. Karena itu menjadi langkah awal agar kita bisa menggunakan dengan baik semua hal tersebut. Karena Tuhan mau kita menggunakannya dengan baik. Tetapi ingat bahwa saudara-saudara dan saya adalah orang berdosa. Kita tidak kebal godaan menjadi sombong dan egois. Juga kita hidup di tengah-tengah orang berdosa. Kita sudah melakukan dengan baik, belum tentu orang memahaminya dengan baik, menerimanya dengan baik. Bisa cemburu, bisa iri hati. Oleh karena itu, pergunakanlah kelebihan tersebut dengan sungguh-sungguh bijaksana, dengan pengendalian diri yang kuat. Ketahuilah kapan dan di mana menggunakannya. Juga selalu peka dan memurnikan motivasi untuk apa dan bagaimana menggunakan kelebihan Anda tersebut. Dan yang ketiga, berada di antara orang yang memiliki kelebihan yang luar biasa, extraordinary, di satu sisi merupakan keberuntungan bagi kita, ya. Karena kita bisa belajar, kita bisa menimba ilmu dari mereka, keterampilan, pengetahuan, tapi juga bisa menjadi jebakan terjatuh dalam kecemburuan dan iri hati terhadap orang tersebut. Bahkan mungkin teman baik kita sendiri atau saudara kita sendiri. Tidak mudah, ya. Oleh karena itu, kita perlu kenali ini baik-baik. Karena dari situ, kalau tidak hati-hati, bisa menuntun kita kepada perpecahan, pengkhianatan, manipulasi, pembunuhan karakter, ambil untung, bersukacita atas penderitaan orang, dan seterusnya. Karena itu, tingkatkanlah, saudara, kepekaan jika hal-hal seperti ini muncul, kalau saudara dalam kondisi seperti itu. Dan kalau saudara kenali itu muncul, tolaklah, tepislah, doakanlah, lawanlah secara terus-menerus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara melakukan firman-Nya, menjalani kebenaran firman Tuhan ini di tahun 2021. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan. Biarlah Roh Kudus bekerja menolong kami untuk bisa melakukan firman ini dalam kehidupan praktis kami sehari-hari. Tolonglah kami, ya Tuhan. Kami mohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita telah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tibalah saatnya kita untuk meresponi firman Tuhan. Kiranya lagu ini dapat mengingatkan kita untuk terus bertumbuh bersama dengan saudara seiman. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir
one more time. Di dalam tawa maupun tangis kita selalu bersama-sama dan bersuka cita di dalam Tuhan. Come on. Hey. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah. Dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Katakan, dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Haleluya, saudara-saudara bagi nama Tuhan. Haleluya. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Student Fellowship akan diadakan 2 minggu sekali pada hari Jumat, yang berarti kita akan bertemu lagi pada tanggal 5 Februari 2021 dengan tema Trusting God in the Hard Time, dan akan dibawakan oleh Bapak Yori Royke. Selanjutnya, kami memanggil seluruh pelayan Asyir untuk dapat menghadiri fellowship kami yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu bagi rekan-rekan yang tergerak untuk menyumbang bagi sesama di Sulawesi Barat yang terkena bencana, silakan transfer ke rekening Bank BCA atas nama Emmanuel Lanisha atau scan barcode yang tersedia di layar Anda. Sekian informasi dari kami, selamat melanjutkan aktivitas kalian, Tuhan Yesus mengasihi. Dan teman-teman semuanya, marilah kita bersama-sama meninggikan Tuhan Allah kita. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kaki-Nya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita.